Hey ho Pop gengs! Sebagai negara dengan mayoritas muslim, membicarakan tentang minuman keras di Indonesia memang terasa agak tabu. Namun meskipun begitu, beberapa daerah di Indonesia malah memiliki budaya yang berhubungan erat dengan minuman beralkohol seperti Manado dan juga Sukoharjo. Nah, karena membicarakan tentang minuman beralkohol dan juga lagi suasana tahun baru yang dekat dengan hal tersebut, bagaimana nih kalau kita jalan-jalan ke pabrik jenis alkohol yang paling terkenal, yaitu whisky. Bagi kamu yang penasaran, yuk kita telusuri bersama di DP proses berikut ini, proses pembuatan whisky. Sebelum masuk lebih dalam membahas tentang proses pembuatan whisky di pabrik besar, pertama, ayo kita kenal dulu nih si whisky dan juga sejarahnya. Dalam beberapa pendapat, banyak yang memprediksikan kalau whisky pertama kali ditemukan oleh bangsa Babilonia pada 2 milenium lalu, sekitar 2000 hingga 1000 tahun sebelum Masehi. Namun sayangnya, hingga hari ini teori tadi masih jadi perdebatan. Catatan paling tua yang membahas tentang hal ini ada di Annals of Clonmacnoise yang menceritakan sejarah Irlandia. Dalam catatan tersebut, whisky digambarkan sebagai hasil destilasi dari aquavitae yang awalnya digunakan untuk kebutuhan medis pada abad ke-15. Konsumsi bebas untuk minuman ini baru terjadi pada abad 17, di mana kerajaan Inggris berkunjung ke Irlandia pada musim Natal. Nah, di sini nih, nama dari whisky melonjak dan mulai dibicarakan dan tersebar ke seluruh dunia. Dalam adopsi inilah, whisky berubah menjadi berbagai jenis dan juga tipe. Kalau dulunya whisky cuma terbagi dua, yaitu malt whisky yang berasal dari bulir gandum dan juga grain whisky yang berasal dari beraneka ragam bulir seperti jagung, padi, dan lain-lain. Oke, mengetahui sejarahnya, sekarang kita lanjut nih ke proses pembuatan whisky. Dan kita sudah sampai di Springbank Distillery, di mana orang-orang membuat whisky terbaik di dunia. Dari sini nih tercipta lebih dari 24 juta botol whisky dalam setahun. Dalam pembuatan pertama ini, kita akan melihat proses yang bernama malting. Proses malting adalah proses di mana para pekerja mengubah bulir gandum kering menjadi malt atau bulir gandum yang lebih basah dan mudah berkecambah. Dalam proses ini nih gengs, pertama bulir gandum dimasukkan ke sebuah wadah, lalu direndam menggunakan air untuk pertama kali. Proses perendaman pertama ini akan memakan waktu selama 12 jam, lalu wadah tadi akan dikosongkan selama 12 jam berikutnya. Setelah itu, bulir gandum yang sudah mulai basah akan kembali direndam untuk kedua kalinya selama 14 jam, lalu dikeringkan dengan cepat selama 4 jam. Di sini, bulir gandum akan diperiksa stennya. Jika kelembapannya sudah sesuai, maka bulir gandum basah ini akan dipindahkan ke lantai agar bisa berkecambah lebih baik. Setelah semua gandum tadi berkecambah, maka gandum akan dipindahkan dalam ruang raksasa untuk proses selanjutnya. Di sini, gandum tadi akan masuk ke proses bernama cleaning, yang bisa diartikan sebagai pembakaran. Dalam proses ini, tantangan utamanya itu adalah menyebar gandum tadi ke dalam ruangan secara merata. Karena kalau enggak, bakal ada nih gandum yang terbakar baik dan ada juga yang bakal basah. Kalau udah merata, maka saatnya untuk menyalakan tungku pembakaran yang nantinya membakar malt dalam suhu sekitar 45 hingga 65 derajat Celcius. Di Springbank Distillery ini, tungku pembakaran masih menggunakan arang kayu loh untuk memberikan aroma harum. Katanya sih kalau pakai gas rasanya kurang afdol. Gimana nih yang udah nyobain? Bener gak sih? Oh iya, proses yang satu ini adalah salah satu proses paling lama karena dilakukan selama 48 jam. Setelah proses yang panjang tadi, maka pekerja akan masuk ke ruangan malt disebar. Di sini, salah satu pekerja akan mengambil sampel untuk melihat kualitas malt yang akan menjadi bahan utama whisky menggunakan alat khusus. Jika sudah selesai, maka bahan utama ini akan masuk dalam konveyor untuk masuk dalam proses selanjutnya, yaitu milling atau penggilingan. Nah, karena jumlah bahan utama tadi puluhan ton, maka proses penggilingan modern sudah menggunakan penggiling raksasa. Ya, hal ini punya alasan yang jelas dong, karena kalau pakai manusia buat giling puluhan ton kayak gini, bukan bahannya yang kegiling, tapi manusianya pula yang guling-guling. Dalam proses penggilingan tadi,
akan didapatkan bahan dasar seperti berikut yang dinamakan grist. Selanjutnya, grist ini yang kemudian diolah lebih lanjut dalam proses bernama mushing atau proses pencampuran. Dalam proses ini, grist akan dicampurkan dengan larutan pemanis yang biasanya sih berasal dari sirup maple. Campuran ini dikenal para pekerja dengan nama wort. Nah, karena proses pencampuran ini melibatkan cairan panas, maka para pekerja harus serba hati-hati. Keciprat dikit aja bisa jadi melepuh loh. Setelah pencampuran tadi dilakukan selama beberapa jam, maka semua bahan tadi akan dipindahkan pada gentong-gentong yang sudah disediakan. Di gentong ini nih, wort akan dicampurkan ragi agar terjadi proses fermentasi. Biasanya proses ini akan memakan waktu sekitar 5 hingga 10 hari, bergantung ragi yang digunakan, suhu dan juga jenis biji-bijian yang dijadikan bahan utama. Makanya, karena proses ini terlalu bervariasi, pengecekan harian akan dilakukan oleh pekerja untuk mengetahui proses fermentasinya udah cukup atau enggak dengan melihat gelembung yang dihasilkan dalam gentong. Pekerja yang memiliki tugas ini harus super duper teliti, karena kalau salah, iya dia bisa merugikan perusahaan dengan jumlah yang gak sedikit. Jika proses fermentasi tadi udah selesai, maka semua bahan di gentong tadi akan dipindahkan dalam proses yang bernama destilasi atau penyulingan. Di Springbank Distillery ini, proses penyulingan terbagi atas 3 tahapan, yaitu penyulingan anggur rendah, pemurnian ulang, lalu pembersihan. Dalam tiap mesin suling yang tadi kita lihat, sebagian hasilnya akan menuju pada wadah monitor. Di sini nih, staf quality control akan mengecek kualitas dari hasil penyulingan. Kalau belum sesuai standar, maka penyulingan akan diulang. Dan kalau udah sesuai, maka larutan yang dihasilkan akan mulai ditampung dalam gentong. Nah, biasanya nih, konsentrasi alkohol dari whisky yang dimuat dalam gentong itu sekitar 70 hingga 71%. Setelah semua whisky tadi ditampung dalam gentong, maka semua gentong akan dimasukkan dalam gudang Springbank. Di sini, semua whisky yang dihasilkan akan masuk dalam proses pendewasaan sebelum bisa dipasarkan. Biasanya proses ini akan memakan waktu selama 3 tahun untuk whisky biasa dan waktu yang lebih lama untuk whisky premium yang harganya tentu lebih mahal. Makanya karena proses ini cukup kompleks, salah satu pekerja secara khusus ditugaskan untuk pengawasan proses ini agar nantinya whisky tidak salah panen. Setelah membahas semua tadi, sekarang kita masuk nih dalam proses akhir yaitu pengemasan. Proses ini tentu aja tidak hanya memasukkan whisky dalam gentong ke dalam botol seperti beli bensin literan ya. Dalam proses modern, pengemasan whisky menggunakan mesin khusus yang tugasnya membersihkan dan juga mengalirkan whisky ke mesin pengemasan. Jika botol udah terisi, maka botol akan ditutup untuk dilakukan berbagai hal lainnya, seperti pengecekan dan juga penyegelan botol. Setelah itu, baru deh whisky dalam botol tadi dilabeli sesuai dengan merek perusahaan masing-masing. Dari sini nih, whisky udah siap dikirim ke toko-toko untuk diperjualbelikan. Segitu aja dulu ya untuk DP proses hari ini. Menurut kamu, yang mana nih tahapan yang paling satisfying untuk disaksikan? Silakan berkomentar di bawah sana dan sampai jumpa di video berikutnya.